Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak di persimpangan jalan gitu? Entah dalam bisnis atau mungkin karir, terus harus milih arah baru. Sering ya kejadian kayak gitu? Iya kan? Mm-mm. Dan pas momen itu, suka muncul pertanyaan mendasar. Sebenarnya inti dari yang saya kerjain ini apa sih? Bisnis saya tuh apa? Kedengarannya simple ya, tapi justru ini kunci buat keputusan-keputusan penting. Betul sekali. Pertanyaan yang kelihatannya gampang tapi jawabnya susah. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah studi kasus klasik dari Peter Drucker. Judulnya, Apa Bisnis Kita Sebenarnya? Kasus Bill Callahan ya? Menarik ini. Benar. Sumber kita kali ini cerita tentang Bill Callahan, pengusaha retail yang sukses banget, bangun dari nol, tapi akhirnya ketemu dilema besar soal ekspansi, yang bikin dia mempertanyakan identitas perusahaannya. Hmm, Misi kita di penelaahan kali ini bukan cuma nyeritain ulang kisahnya ya, tapi lebih ke membongkar gimana pertanyaan Drucker tadi soal identitas bisnis jadi krusial banget pas dihadapkan pada pilihan nyata. Oke, kita mulai aja ya. siap. Jadi kita mulai dari si Bill Callahan ini. Dia ini orangnya wah retail banget lah pokoknya. Makan, tidur, napas, isinya retail. Dari kecil udah main di toko daging bapaknya. Udah mendarah daging ya dari kecil? Banget. Terus pas wamil aja ngurusin post exchange. Pokoknya cinta mati sama retail. Impiannya itu jelas dari muda. Bikin jaringan supermarket sendiri yang kasirnya bunyi terus gitu. Hebat. Tapi bukan sekedar mimpi punya banyak toko kan? Dia punya filosofi yang kuat banget di baliknya. Nah, itu dia. Apa tuh filosofinya? Gini, Callahan ini percaya, di retail itu susah kalau mau unggul cuma dari barang dagangan. Barangnya ya gitu-gitu aja, di mana-mana mirip. Jadi menurut dia nih, yang bisa bikin beda itu dua hal. Oke, apa aja tuh? Pertama, bikin pengalaman belanja yang lebih asyik, lebih ramah, seru buat pelanggan. Kedua, bikin toko jadi tempat kerja yang karyawannya seneng, merasa dihargai, merasa punya, gitu loh. Wah, menarik. Jadi fokusnya ke pengalaman ya, pelanggan dan karyawan. Betul, dan filosofi itu nggak cuma di awang-awang, tapi dia terjemahin jadi prinsip kerja yang konkret. Oh iya, gimana tuh wujudnya? Ada 3 pilar utama, bisa dibilang gitu. 1, jaringan tokonya harus tetap skalanya kecil. Maksudnya masih bisa diurus secara personal sama satu manajer pemilik. Dia pengen sentuhan pribadinya itu kerasa. Jadi bukan model korporasi gede yang kaku gitu ya? Bukan. Dia mau inspeksi langsung, ngasih contoh. Pilar kedua, tiap toko harus punya pusat kekuatan. Sesuatu yang bikin toko itu spesial, nonjol. Pusat kekuatan? Maksudnya? Ya bisa departemen unggulan, kayak dagingnya paling top, atau ada layanan unik yang nggak ada di tempat lain. Ketiga, dan ini penting banget buat budaya kerjanya, orang-orang kunci, manajer toko, manajer departemen, itu harus punya saham dalam suksesnya toko itu. Wih, keren. Jadi mereka ikut ngerasain hasilnya langsung ya, biar semangat? Persis, biar mentalnya pemilik, bukan cuma pegawai. Oke. Terus gimana dia praktekin ini di toko pertamanya? Kan dia ambil alih toko bangkrut tuh, katanya. Iya, supermarket di pinggiran kota, sewa murah. Nah, di situ dia langsung gaspol terapin idenya. Pertama, dia fokus ke pusat kekuatan supermarket, daging sama produk segar. Dia urus sendiri itu bagian, sampai standarnya tinggi banget. Oh, dia turun tangan langsung ya? Betul. Terus, buat bikin unik, dia bikin terobosan. Dia buka departemen bunga dan tanaman. Itu pertama loh di supermarket daerah situ, tokonya jadi kelihatan beda, cantik. Ternyata untung juga. Wah, ide bagus tuh. Terus soal keramahan gimana? Nah, itu dia. Didoktrin terus-menerus. Being friendly, being friendly, being friendly katanya. Diulang-ulang terus sampai semua karyawan, dari manajer sampai kasir, paham betul pentingnya ramah. Hasilnya gimana? Nggak pakai lama, 3 bulan tokonya langsung sukses besar, meledak penjualannya. Wow, cepet banget ya. Terus kan dia ekspansi cepet tuh, dalam 3 tahun punya 11 supermarket. Tapi habis itu dia malah belok, bikin rantai bisnis baru. Kok gitu? Kenapa nggak nambah supermarket ada terus? Nah, ini langkah strategis yang nunjukin pemikiran jangka panjangnya dia yang nyambung ke filosofi tadi. Pertama, dia sadar kalau mau jaga kualitas personal touch ala dia, ada batasnya skala supermarket yang bisa dihandle. Masuk akal. Kedua, dan ini nggak kalah penting, dia mikirin orang-orangnya. Dia butuh jalur karir baru buat orang-orang terbaiknya biar nggak mentok.
Kalau cuma supermarket terus, kesempatan naiknya kan terbatas. Oh, jadi diversifikasi itu bukan cuma nyari untung di pasar baru, tapi juga buat ngembangin orang dalam ya? Tepat sekali. Jadi kira-kira tiap 6 atau 7 tahun, dia sengaja cari dan mulai jenis bisnis retail baru. Habis supermarket, dia masuk ke pusat taman. Terus pusat layanan rumah buat yang suka DIY itu loh, fokusnya ke alat-alat tangan gitu. Terus apa lagi? Berikutnya, toko kartu ucapan. Ini formatnya kecil, omsetnya tinggi, efisien banget diurusnya. Pola ini nunjukin dia jago banget ngelihat celah pasar, ngerapin filosofi intinya di format beda, dan bangun tim yang kuat. Jadi bukan ekspansi asal-asalan ya, tapi terencana banget. Iya, sangat filosofis malah. Hasilnya kan kelihatan. Setelah 30 tahun, jadi Callahan Associates. 4 rantai toko beda, 40 toko total, omsetnya gede banget, lebih dari 150 juta dolar. Dan struktur pimpinannya juga unik ya, semua dari bawah. Betul, manajer umumnya mantan kasir atau staf. Komite eksekutifnya juga isinya mantan manajer toko, kecuali dia sendiri sama bagian keuangan dan SDM. Sistem bagi hasilnya juga jalan terus. Semua karyawan yang udah agak lama kerja ikut nikmatin. Bener-bener konsisten sama filosofi awalnya. Nah, konsistensi ini yang akhirnya bawa dia ke dilema itu ya. Pas 30 tahun, sesuai siklusnya dia ngerasa perlu bikin bisnis baru lagi. Iya, bukan karena bisnis yang ada lagi jelek loh ya, tapi karena keyakinan dia soal perlunya pertumbuhan buat kasih kesempatan karir ke generasi berikutnya. Oke, terus muncul dua pilihan kan? Toko pakaian outdoor sama restoran. Betul. Yang satu toko pakaian gaya western gitu, jeans, sepatu bot. Yang satu lagi restoran simple, menunya steak, ayam panggang yang umum disuka orang. Keduanya pasarnya kelihatan bagus. Tapi Masalahnya, Callahan tahu banget. Mulai bisnis baru itu makan waktu dan energi dia banget di awal-awal, 2-3 tahun pertama. Jadi dia cuma bisa pilih satu aja saat itu. Nggak bisa dua-duanya. nah, disinilah mulai rame di internalnya ya. Iya, komite eksekutifnya pecah. Ada kubu yang nolak keras toko pakaian, alasannya, wah kita ini jagonya makanan, sama barang rumah tangga. Pelanggan kita ibu-ibu, pemilik rumah. Pakaian outdoor itu beda banget, targetnya anak muda. Ini soal gaya, tren, promosi heboh, bukan kita banget lah. Argumennya kuat juga ya, fokus ke bukan kita. Terus kubu satunya lagi, sama kerasnya nolak restoran. Bilangnya, kita ini jago jualan barang, ngurus logistik, display, stok. Restoran itu jualan jasa sama suasana. Mesti masak, layanin tamu, manajemen dapur. Itu juga bukan keahlian kita. Wah, sama-sama fokus ke bukan kita juga ya. Jadi serba salah dong. Nah, itu dia. Callahan jadi frustrasi dengar perdebatan yang cuma muter-muter di apa yang bukan kita. Akhirnya dia nyeletuk, dan ini intinya studi kasus Drucker. Oke. Kalian udah bilang apa yang bukan bisnis kita. Tapi gimana caranya kita mutusin apa bisnis kita? Atau seharusnya jadi apa? Kan kalian semua setuju pasarnya bagus dua-duanya. Jadi yang perlu kita pikirin itu, siapa sih kita ini sebenarnya? Apa yang benar-benar kita jago lakuin? Apa nilai inti yang kita pegang? Wow, pertanyaannya dalam banget ya. Langsung menggeser fokus dari luar ke dalam. Bener banget. Ini bukan lagi sekedar milih antara jualan jeans atau steak. Ini pertanyaan fundamental. Gimana cara kita mikirin siapa kita, apa kemampuan kita, apa nilai-nilai inti kita? Jadi bukan soal analisis pasar doang ya, tapi lebih ke introspeksi jati diri perusahaan. Tepat. Drucker lewat kasus ini ngajak kita mikir lebih jauh dari sekedar produk atau jasa yang dijual sekarang. Apa sih aset tak terlihat terbesar Callahan Associates? Apa cuma manajemen retail yang efisien? Atau mungkin kemampuan bangun budaya karyawan yang loyal itu ya, lewat saham dan sentuhan personal tadi. Bisa jadi. Atau mungkin kejeliannya dia milih dan nguasain ceruk pasar tertentu. Atau lebih dalam lagi, kemampuannya nyiptain pengalaman pelanggan yang konsisten, yang ramah, ngebantu, bikin seneng, walaupun format tokonya beda-beda. Ya juga ya. Coba kalau kita di posisi Callahan, gimana ya mulai jawabnya? Nyari benang merah antara supermarket, pusat taman, toko perkakas, sama toko kartu ucapan itu kan kayaknya beda semua. Susah emang kelihatannya, tapi mungkin DNA-nya itu bukan di jenis produknya, tapi di proses dia bangun bisnis retailnya itu. Prosesnya? Maksudnya gimana? Ya, prosesnya dia ngidentifikasi kebutuhan pelanggan yang spesifik, terus bangun pusat kekuatan yang unik, nanamin budaya ramah yang kuat, sama memberdayakan karyawan lewat kepemilikan dan karir internal.
Kalau ini keahlian intinya, nah pertanyaannya jadi, keahlian inti ini lebih pas diterapin di mana selanjutnya? Toko pakaian atau restoran? Menarik cara mikirnya. Ini jadi relevan banget ya buat kita semua, bukan cuma buat perusahaan gede kayak Kalahan. Pasti. Setiap orang, setiap tim, setiap organisasi pasti pernah atau bakal ngalamin momen kalahan ini. Pas ada peluang baru atau pas ngerasa perlu ganti arah. Gimana kita mutusinnya? Seringnya kita langsung loncat ke analisis pasar, lihat kompetitor, hitung potensi untung ya kan? Iya, itu penting sih. Tapi Drucker, lewat kasus ini, ngingetin kita buat mulai dari dalam dulu. Siapa kita? Apa kekuatan unik kita? Apa nilai fundamental yang kita pegang? Jawaban ini yang jadi kompas strategis kita. Jadi kalau nggak kenal diri sendiri, bisa salah pilih peluang ya, walaupun kelihatannya bagus. Bisa banget. Pilih peluang yang nggak cocok sama kemampuan atau nilai kita, ujung-ujungnya bisa gagal juga meskipun pasarnya oke. Jadi, ngerti kenapanya dibalik apa yang kita lakukan, itu penting banget. Mengetahui identitas inti kita bantu nyaring mana peluang yang beneran jodoh sama kita, mana yang cuma godaan sesaat ya. Ini berlaku buat perusahaan maupun buat kita pribadi pas mikirin karir. Benar sekali. Keputusan strategis yang paling kokoh itu yang dibangun di atas fondasi pemahaman diri yang kuat. Biar langgeng dan otentik. Kalahan bangun kerajaannya kan bukan cuma karena pintar bisnis, tapi karena punya filosofi yang jelas soal manusia, pelanggan, dan karyawannya. Ekspansi berikutnya, ya harus nguatin filosofi itu. Inya Peter Drucker. Apa bisnis kita sebenarnya? Betul. Mendefinisikan bisnis kita, itu lebih dari sekedar produk dan pasar. Ini soal memahami esensi siapa kita, apa kemampuan unik kita, dan apa keyakinan yang jadi motor penggerak kita. Filosofi Kalahan soal pengalaman pelanggan dan pemberdayaan karyawan itu jadi intinya. Dan keputusan ekspansinya, mau ke pakaian atau restoran, mestinya dipandu sama pertanyaan. Mana nih yang paling memungkinkan Kalahan Associates buat nerapin dan ngembangin kekuatan intinya itu? Mana yang lebih nyambung sama DNA perusahaan yang udah terbukti 30 tahun? Bukan sekedar milih pasar yang gampang, tapi milih masa depan yang konsisten sama jati diri. Kalau buat Anda sendiri gimana? Udah pernah luangin waktu buat bener-bener mikirin bisnis inti Anda, baik itu kerjaan, tim, atau mungkin organisasi Anda? Apa sih kemampuan unik yang Anda punya? Nilai-nilai apa yang jadi panduan Anda? Coba direnungkan ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Jangan-jangan bisnis Kalahan yang sebenarnya itu bukan jenis toko retailnya. Oh ya, terus apa dong? Jangan-jangan bisnis intinya adalah kemampuan buat secara sistematis nyiptain, ngelola, dan numbuhin rantai retail skala kecil menengah yang fokus banget ke pengalaman manusia, pelanggan, dan karyawan dalam ceruk pasar yang jelas. Menarik definisinya. Nah, kalau kita terima definisi ini sebagai bisnis intinya, kira-kira ini bantu Kalahan milih nggak antara toko pakaian sama restoran? Mana yang lebih butuh dan lebih memungkinkan dia nerapin kemampuan inti itu secara optimal? Coba dipikirkan. Sampai jumpa di penelaan sumber berikutnya.